Halo Sobat Cerdas Aikia TV, selamat datang di AI&I, tempat di mana manusia dan AI bertemu, ngobrol, dan saling belajar. Bareng aku, Felicia Anggiani, kita bakal ngobrol secara online bareng Nusantara Husnul Khatimulkan, Ketua Subkomisi Publikasi, Lembaga Sensor Film atau LSF. Episode kali ini kita akan ngebahas apa itu LSF dan bagaimana perannya di era digital saat ini. Yuk kita sapa Pak Nusantara, apa kabar Pak? Baik, Felicia. Pertanyaan pertama, apa kriteria utama yang digunakan LSF dalam menentukan apakah suatu film layak tayang atau perlu disensor? Salah satu acuan kami dalam bekerja adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, di mana pada pasal 6, tugas LSF adalah melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan atau dipertunjukkan kepada khalayak. Nah, caranya bagaimana? Kami melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak. Dan jika mengacu ke pasal 29 ayat 2 Permendikbud nomor 14 tahun 2019, maka penyensoran meliputi unsur kekerasan, perjudian, dan narkotika. Selain juga pornografi, suku, ras, kelompok, dan atau golongan. Selain juga agama, hukum, harkat dan martabat manusia, serta usia penonton film. Demikian, Felis. Lalu, bagaimana LSF menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi seniman dan perlindungan nilai-nilai budaya serta masyarakat? Yang pertama yang perlu kita ingat adalah seringkali masyarakat masih terpaku kepada paradigma lama tentang sensor, yakni memotong alias membabat kreativitas. Padahal kami sebenarnya telah lama lebih mengutamakan sistem dialog, bukan pemangkasan. Jadi, pekerjaan kami sejatinya tidak lagi melakukan pemotongan adegan seperti di era film dengan pita seluloid. Karena saat itu memang film masih mengandalkan roll sepanjang 50 meter, di mana adegan memang dipotong secara harfiah. Namun saat ini kami ya 17 anggota LSF yang kami lakukan sehari-hari bersama 34 orang tenaga sensor melakukan pencatatan adegan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jika memang film itu aman, tentu kami loloskan untuk klasifikasi. Pertama semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Namun, jika ada sejumlah adegan yang kami anggap tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan aturan yang ada, tentu kami menyerahkan sejumlah catatan kepada pemilik film, dan pemilik film sendiri yang melakukan revisi. Eh, Jika pemilik film masih keberatan dengan keputusan LSF, maka bisa mengajukan dialog. Namun sebelum dialog, LSF akan menonton ulang kembali film dengan dihadiri perwakilan dari 3 komisi yang ada di LSF, serta pimpinan. Nah, dalam sesi dialog ini, pemilik film diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atas keberatannya. Dalam dialog, nanti akan terlihat seberapa jauh mereka memahami film yang mereka buat. Yang juga perlu diketahui adalah fungsi utama dialog ini mencari jalan tengah antara keputusan LSF dan keinginan pihak produksi sebelum surat tanda lulus sensor atau STLS dikeluarkan. Namun jika pelanggaran dinilai cukup berat, maka LSF akan tetap pada keputusannya. Yang juga perlu diingat, kami ini bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada, yakni pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman yang mengamanatkan LSF untuk mendorong kemajuan industri perfilman Indonesia. Nah, film sendiri fungsinya bukan sekadar hiburan, tapi juga pendidikan dan juga bisa memberi inspirasi, selain tentu juga memiliki nilai ekonomi. Karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama memajukan industri film dengan tidak melupakan bahwa ada konstitusi yang berlaku di negara kita. Demikian, Felis. Bagaimana LSF menyesuaikan perannya di era digital ini seperti platform streaming dan penggunaan AI di dunia film? Hingga saat ini memang belum ada regulasi tentang tayangan yang ada di over the top atau OTT, atau yang kami di sini seringkali menyebutnya sebagai jaringan teknologi informatika alias JTI. Namun LSF secara intensif selalu melakukan pendekatan kepada para pemilik film maupun jaringan streaming, di antaranya Asosiasi Video Streaming Indonesia atau AVISI. Nah, penggunaan teknologi AI ya, Artificial Intelligence
atau yang sekarang sudah juga di Indonesia kan menjadi akal imitasi ini, sebenarnya telah masuk dalam radar kami, mengingat penggunaannya dalam proses sensor film sudah mulai diterapkan di beberapa negara. Namun yang perlu diingat, meskipun teknologi AI dapat membantu mempercepat proses sensor, keputusan akhir bukan ditentukan oleh mesin, melainkan tetap berada di tangan penonton alias manusia. Nah, mengingat di era digital saat ini berbagai tontonan dapat diakses secara bebas, utamanya melalui HP ya, sehingga setiap orang itu bisa mengakses konten yang mungkin tidak sesuai dengan usianya. Nah, karena itu kami mendesak untuk anggota DPR periode saat ini untuk segera merevisi Undang-Undang Perfilman guna mengoptimalkan pencegahan dampak negatif film di masyarakat, termasuk jutaan film dan konten yang beredar di media sosial. Apalagi revisi atas undang-undang tersebut sebenarnya merupakan inisiatif DPR yang sejak periode lalu, saat itu sekitar 5 tahun yang lalu itu berada di urutan ke-101 program legislasi nasional atau prolegnas. Sayangnya menjelang akhir masa jabatan anggota DPR 2024-2029 hanya maju satu tingkat ke urutan 100. Jadi ya bayangkan saja, dalam 5 tahun hanya naik satu step. Jadi ini memang harus terus kita suarakan. Di tengah derasnya arus informasi dan tontonan semakin marak di jaringan informatika, perlindungan terhadap generasi muda dari dampak yang dapat muncul akibat tidak adanya batasan untuk mengakses berbagai konten, ini juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Begitu, Felis. Terakhir, apa pesan atau harapan LSF kepada para pembuat film di Indonesia agar karya mereka bisa lolos sensor tanpa mengurangi kualitas artistik? Pertama, LSF akan terus memperbaiki diri dan menerima masukan-masukan dari pihak luar, utamanya para ahli ya, agar terjadi dialog yang intens dengan para filmmaker. Sebaliknya, dari diskusi yang berlangsung pun kami akan terus memberi masukan kepada para sineas bagaimana membuat film yang tidak melanggar norma maupun hukum yang berlaku, sehingga tidak hanya satu arah. Jadi sebelum film itu dibuat, filmmaker sudah harus memiliki self-censorship agar paham konsekuensi ketika memproduksi sebuah film, apakah sudah layak secara hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat kita. Dan bagian dari budaya dialog dengan para sinias ini sudah lumayan menuai hasil ya, karena sudah banyak para sinias yang kemudian paham tentang permasalahan ini. Sosialisasi juga terus kami lakukan di seluruh tanah air dengan melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, alias GNBSM, di mana masyarakat juga secara terus-menerus perlu diberikan edukasi tentang perlunya self-censorship atau sensor mandiri, sehingga orang tua yang mengajak anak-anaknya menonton film di bioskop tidak boleh memaksakan untuk masuk menonton film yang tidak sesuai dengan usia anak-anaknya. Pada dasarnya, kami memang tidak pernah menolak film dan kami tidak pernah memberi batasan dramatik yang menghambat bagi para sineas yang ingin berkarya dan membuat film berdasarkan idealismenya. Namun, sekali lagi kami ingatkan, semua tentu harus taat pada aturan, norma, dan konstitusi yang berlaku. Nah, yang juga perlu menjadi catatan ini, tahun 2024 menjadi puncak kebangkitan film nasional, di mana film layar lebar nasional itu berjumlah 285 judul. Jumlah ini melampaui film impor yang jumlahnya hanya 255 judul yang diputar di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Selain itu, 67% atau mayoritas penonton ternyata lebih memilih untuk menonton film Indonesia. Kalau berdasarkan data Kementerian Kebudayaan sendiri, jumlah penonton film bioskop di Indonesia telah memecahkan rekor sepanjang masa dengan 81 jumlah penonton sepanjang tahun lalu. Sehingga kami memproyeksikan bahwa pada tahun 2027, industri perfilman akan tumbuh sebesar 6,13% dan memberikan kontribusi sebesar 156 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Nah, hal yang sama juga terlihat pada program televisi yang masuk dalam data sensor LSF, di mana program nasional mencapai 54,29% dan program TV impor itu berjumlah 45,71%. Selain itu, data WA Sosial Digital Indonesia 2025 juga memperlihatkan
bahwa film nasional di jaringan streaming, yaitu di Netflix dan Amazon, ini juga lebih besar untuk film Indonesia. Dengan begitu kami berani menyatakan bahwa film Indonesia telah menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Demikian, Felix. Terima kasih kepada Pak Nusantara atas insight luar biasanya. Terima kasih, Felix. Sukses terus untuk IKEA TV. Semoga diskusi hari ini jadi update sistem bagi pikiran kita semua. Sampai jumpa di program AI and I selanjutnya.